Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini ya Ibu akan membahas materi pertemuan 13 mata kuliah akuntansi biaya. Ini Ibu buatkan video karena materi ini akan sebagai bahan untuk Anda UAS nanti di sini di pertemuan 13 yaitu mengenai pengendalian biaya bahan baku. Oke, di sini Anda seperti biasa secara teori pengertian bahan baku, metode secara detailnya itu bisa Anda pelajari sendiri dari berbagai sumber. Ibu akan fokus kepada perhitungannya ya sebagai bahan untuk soal UAS. Di pertemuan 13 ini yang kita akan bahas pengendalian biaya bahan baku yaitu metode periodik atau metode fisik saja. Sedangkan untuk metode perpetual itu ada di pertemuan 14. Jadi ada lanjutannya tuh di pertemuan 14. Tetapi pada saat UAS, Ibu hanya akan memberikan soal metode fisik, metode periodik. Kenapa? Karena yang metode fisik itu jauh lebih mudah, lebih simpel gitu dibanding yang metode perpetual. Dalam metode fisik itu ada 5 pendekatan, ya, identifikasi khusus, rata-rata sederhana, rata-rata tertimbang, lalu first in first out atau FIFO, lalu last in first out atau LIFO. Lalu di metode perpetual itu ada 3, yaitu tertimbang, first in first out, lalu last in first out. Di metode fisik itu jauh lebih simpel. Kenapa? Karena penggunaan bahan baku itu dicatat pada saat stock of name. Melihat langsung, dicek langsung produknya gitu pada stock of name terus dicatat. Sedangkan kalau metode perpetual itu setiap ada penggunaan bahan baku atau mutasi bahan baku itu dicatat dalam kartu persediaan, jadi lebih detail gitu. Makanya lebih lama Anda akan mengerjakan karena akan Anda membuat mutasi bahan baku di tabel-tabel gitu. Jadi untuk dikondisikan dengan waktunya, maka soal UAS-nya hanya pada metode periodik atau metode fisik saja. Tapi jika Anda ingin mempelajarinya, silahkan di pertemuan 14. Jika kurang paham nanti bisa konfirmasi ke Ibu, bisa Ibu bikinkan video pembelajaran ya untuk mempermudah Anda belajar secara online. Oke, langsung saja ke soal biar cepat nih. Anda akan diberikan tabel seperti ini. Nanti soal UAS-nya sama, hanya beda angkanya saja. Lalu, pada masing-masing pendekatan, ini ada 5. Nanti Anda diberikan tabel, lalu ada data stock of name dari soalnya. Masing-masing pendekatan Anda akan mengerjakan 4 langkah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4. Berarti 5 kali 4, 20 ya. Ini kali 4, itu berarti ada 20 jawaban. Ada 20 langkah jawaban. Tetapi, langkah 1 dan langkah 2, langkah 1 dan langkah 2 yaitu menghitung nilai pembelian bahan dan volume persediaan air itu semua pendekatan sama. Semua pendekatan sama. Jadi, untuk menghemat waktu Anda UAS tidak perlu 20 langkah jawaban, tapi cukup langkah 1 dan langkah 2 dikerjakan 1 kali aja. Ini cukup 1 kali saja di pendekatan identifikasi khusus. Tapi kalau mau ditulis ulang di pendekatan lainnya silahkan. Tapi kalau mau ditulis sekali boleh di identifikasi khusus karena semua metode sama. Berarti yang langkah 1, 2 cukup mengerjakan 1 kali di pendekatan 1 boleh. Lalu langkah 3, langkah 4, kecoret. Lalu langkah 3, langkah 4 ini yang akan Anda kerjakan 5 kali. Berarti menghemat ya cukup 12 langkah. Ini bisa 12 langkah aja. Kenapa? Karena yang langkah 1, 2 semua metode sama. Oke, kalau kurang paham nanti boleh tulis di kolom komentar. Oke, langsung. Ini pendekatan pertama yaitu identifikasi khusus. Nanti datanya pakai yang stock of name yang ada di soal. Oke, bentar Ibu. Minum dulu. Anda disuruh menghitung pembelian bahan untuk langkah pertama ini gampang.
cek saja di tabelnya. Saldo awal tidak dihitung dalam pembelian bahan karena saldo awal ya berarti itu saldo bulan sebelumnya gitu. Sisa dari bulan sebelumnya, makanya saldo awal. Maka pembelian itu dari tanggal 1 yang ini 1.200 sampai tanggal 25. Untuk menghitung nilai bahannya Anda kalikan aja dengan harganya. Gitu ya. Sesuai dengan tanggalnya Anda kalikan dengan harganya. Inilah nilai pembelian bahan. Berarti volumenya 12.900 dikurang 800 ya, karena saldo awal nggak ikut dihitung, berarti 12.100. Saldonya 12.100, sedangkan nilainya kalikan dengan harga 5.797.750. Semua metode hasilnya sama. Oke, cukup jelas yang ini. Kalau kecepatan nanti bisa Anda setting lah di kecepatannya. Oke, langkah 2 menghitung volume persediaan akhir. Ini gampang sekali, boleh caranya begini, saldo awal ditambah nilai pembelian dari atas ya. Hasilnya ini lalu dikurang dengan volume pemakaian, ada di tabel, hasilnya 2.220 unit. Semua metode hasilnya sama. Atau boleh juga langsung cepatnya. Nih, total persediaan bahan baku, Anda kurangkan dengan total pemakaian, hasilnya sama, yaitu sama dengan 2.220. Oke, gampang ya. Itu langkah kedua. Sekarang langkah ketiga dan langkah keempat untuk masing-masing metode berbeda. Di sini Anda memakai data stock of name yang ada pada soal. Kita lihat ya. Yang ada pada soal. Nih, Anda dikasih data ini. Tanggal 12, sisa persediaan 350 sampai tanggal 25. Ini cara menghitungnya berarti kalikan saja dengan harganya. Tinggal dikali dengan harganya. Nah, untuk nilai harga sesuaikan, misal tanggal 12 itu harganya berapa? Ini tanggal 12 harganya adalah 475 gitu. Berarti tadi sisanya 350 kalikan dengan 475. Begitu seterusnya harganya sesuaikan dengan tanggal sisa persediaan. Nah, ini ya dikalikan dengan harga sisa persediaan. Inilah hasilnya. Unitnya pasti akan sama dengan yang di sini. Pasti akan selalu sama di semua metode, yaitu 220 unit. Ini nilainya. Oke, sampai sini paham ya? Gampang. Untuk menghitung pemakaian bahan, yang pertama persediaan awal itu 800 sama dengan 400 unit dikali, kok bisa 400 Bu? Kalikan dengan harganya. Kita lihat harganya yang persediaan awal itu berapa. Nih saldo awal 800, harganya 500. Makanya 800 dikali dengan 500 yaitu 400.000. Pembelian itu dari langkah 1. Nilai langkah 1. Nih, 12.100, 5797750. Mana? Dari langkah 1. Hasilnya ini ya, dikurang, ini ditambah. Hasilnya ini, lalu dikurang dengan nilai persediaan akhir. Nilai persediaan akhir ini dari mana? Dari langkah 3. Sini nih, oke. Ibu hapus dulu nih biar enggak. Ini dari langkah 3 masuk ke sini. Nah, kalau salah hitung di awal, salah hitung semua. Habis itu Anda kurangkan 12.900 kurang 2250, maka hasilnya ini. Selalu sama unitnya tuh nanti di semua metode sama. Ini sama dikurangkan 6 juta sekian, dikurang 1 juta sekian, hasilnya ini. Yang atas ditambah, yang bawah dikurang. Gitu ya. Satu metode selesai, gampang. Oke, kita lanjut ke metode kedua, yaitu pendekatan rata-rata sederhana. Langkah 1 tidak perlu Ibu jelaskan, sama hasilnya. Langkah 2 juga sama hasilnya, langsung ke langkah ketiga. Untuk menghitung nilai persediaan akhir, semua harga ditambahkan, Semua harga ditambahkan. Ayo kita cek.
Ini ya, harganya ini semua Anda tambahkan. Anda cari rata-ratanya. Dari saldo awal semua ditambahkan 500 tambah 500, 475, 80, 500 tambah 460. Ini ada berapa unit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semua harga ditambahkan dibagi 6, cari rata-rata harganya gitu. Nih, semua harga ditambahkan dibagi 6. Inilah rata-ratanya. Rata-rata harganya 484,17. Nanti kalau misal komanya banyak ya nggak apa-apa, Anda sederhanakan 2 angka di belakang koma. Lalu kalikan dengan nilai persediaan akhir, 220 dikali dengan harganya. Rata-rata harga, inilah hasilnya. Ingat ya kata Ibu, nilai persediaan akhir selalu sama di semua metode. 220. Oke, jelas sampai sini? Lanjut ke sini. Sama, 800 dikali 500, maka nilai persediaan awalnya 400. Ini dari langkah ke 1. Sama ya. Anda ditambahkan. Sorry ini nggak jelas. Tambah. Hasilnya ini. Lalu ini. Langkah ketiga masuk ke sini. Nah, habis itu minus. Hasilnya adalah ini. Unitnya selalu sama di semua metode. Gampang ya? Oke, kalau ada yang kurang paham bisa tulis di kolom komentar. Next, kita ke selanjutnya. Rata-rata tertimbang, soal nomor 1 nggak perlu Ibu jelaskan, hasilnya sama. Soal nomor 2 juga sama, 220 unit. 2220 unit. Lalu untuk ini menghitung persediaan akhir, inilah yang beda, langkah 3 dan langkah 4. Kalau di sini gampang juga. Pertama, nilai persediaan awal 800 dikalikan dengan 500. Aduh, ini 500-nya nggak jelas. 0 kayak 0 semua. 500 ini harganya ya, sesuai tabel. Itu adalah 400. Ini dari nilai pembelian dari langkah 1. Dari langkah 1, habis itu tambahkan. Ditambah. Hasilnya ini terus dibagi antara nilainya dengan unitnya. Jadi nilai bahan baku dibagi dengan unitnya. Nilai bahan baku dibagi dengan unit bahan baku. Ini hasilnya. Maka didapat nilai bahan baku rata-ratanya adalah ini. Habis itu dikalikan dengan nilai persediaan akhir yang didapat dari nomor 2. Selalu sama di semua metode, yaitu 220 unit. Inilah hasilnya. Itu ya. Lalu nilai persediaan awal, ini udah, ya awalnya ini sama lah. Kali 500, 400, ini dari langkah 1. Ditambahkan. Lalu yang ini dari langkah 3. Langkah 3 masuk ke sini, selalu seperti itu. Dikurang, inilah hasilnya. Oke, gampang ya. Emang 3 metode awal ini gampang. Kalau metode yang FIFO itu biasanya ketukar. Sekarang kita ke metode selanjutnya yaitu FIFO. Kok di sini MPKP Bu? Ini bahasa Indonesia, dibuat bahasa Indonesia sama tim teaching. Masuk pertama, keluar pertama. Tapi intinya FIFO. First in, first out. Apa sih maksudnya first in, first out? Ya bahan baku yang tersedia pertama kali, bahan baku yang ada, bahan baku pertama, bahan baku awal yang ada, itulah bahan baku yang digunakan gitu. Kalau manufaktur, karena yang akuntansi biaya ini yang dibahas perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang ya berarti stok barang yang pertama kali ada itulah yang dikeluarkan untuk dijual itu. Gitu ya. FIFO berarti stok pertama itulah yang dikeluarkan dari gudang untuk dipakai untuk produksi.
Oke, pembelian bahan sama, setiap metode, volume persediaan akhir juga sama. Lalu yang berbeda adalah nilai persediaan akhir dan nilai pemakaian bahan. Oke, kita cek kalau FIFO. Jadi kita cek tabelnya aja. Lihatnya tuh dari tabel. Kalau ada yang metode yang jauh lebih cepat dari Ibu, bolehlah dipakai. Asal bener aja gitu. Ini Ibu hapus dulu biar lebih rapi. Oke. Jadi, pada metode FIFO, first in, first out, maka pemakaian bahan baku dimulai dari tanggal 1, yaitu saldo awal. Jadi ini ya, bahan baku tuh yang, karena first in, first out, berarti bahan baku awal itulah yang digunakan. Berapa jumlah bahan baku? 12.900. Berapa yang dipakai? 10.680. Berarti berapa yang tersisa? 2.220. Maka 2.220 ini posisinya di mana? Kalau yang dipakai dari FIFO first in first out itu dari saldo awal tanggal 1, berarti bahan baku yang sisa kan di tanggal ini. Iya nggak? Ini yang sisa. Karena yang dipakai kan yang di awal. Ini yang sisa. Sisanya berapa? 2.220. Tuh. Oke, sampai sini paham? Atau masih kurang paham? Berarti pada metode FIFO, tanggal 25 itu masih sisa 1.700. Padahal harusnya sisanya adalah 2.220. Maka caranya gini aja, biar gampang. 2.220 dikurang 1.700 kan berarti 520. Berarti 520 ada di posisi mana? Di tanggal 17. Berarti tanggal 17 bahan baku yang tersisa adalah 520. Begitu ya. Metode FIFO. Itu caranya. Atau kalau mau ngitung dari pemakaian bahan baku boleh. Di tanggal 1 dipakai 800, tanggal 2 dipakai 1.200, berarti baru 2.000 yang dipakai. Sampai nanti Anda hitung pemakaian 10, 6, 80 ada di posisi segini di sini. Setelah ditambahkan semua ada di posisi ini. Pada tanggal 17 tersisalah bahan baku 520. 520 tambah 1.700 adalah 2.220 gitu. Kurang paham nanti bisa tanya lewat kolom komentar. Untuk menghitung nilai persediaan ya tinggal dikali aja harga sesuai tanggalnya. Pada tanggal 25 harganya 450, pada tanggal 17 harganya 500 gitu. Ayo kita cek jawabannya. Ya, pada tanggal 25 1.700, pada tanggal 17 580. Dikali harga sesuai tanggalnya, ini hasilnya. Pokoknya intinya harus ini jumlah sisanya sesuai dengan perhitungan. Jumlah sisanya volumenya ini. Jadi kalau FIFO intinya, maka bahan baku yang masih ada, yang sisa masih ada pasti di tanggal akhir. Kenapa? Karena first in first out bahan baku awal lah yang dipakai. Kebalikannya dari LIFO nanti. Oke, next. Ini dihitung, kali 500 sama ya dengan yang di atas. Ini dari pembelian, langkah 1. Lalu ditambah. Ini hasilnya. Lalu ini dari langkah 3. Di minus. Inilah hasilnya. Oke, sampai sini jelas. Next kita ke MTKP, sebenarnya ini LIFO masuk terakhir keluar pertama gitu. Mungkin biar lebih gampang masuk terakhir keluar. Last in first out. Ini sama nilai pembelian, volume bahan baku sama. Sekarang kita ke sini. Tapi ini ada 800, 1.200, 220 benar ini. Yang ini benar nih. Nanti bisa dihitung. Oke, sisanya selalu sama ya. Sudah Ibu ingatkan, sisanya selalu sama. Untuk LIFO, last in first out. Jadi bahan baku yang terakhir ada, yang
terakhir masuk ke gudang itulah yang dipakai. Atau kalau perusahaan dagang, stok barang yang pertama, yang terakhir datang itulah justru yang dijual gitu. Maka kalau LIFO, kita lihat tabelnya. Intinya di tabel aja. Ini Bu, hapus dulu ya. Biar enggak bingung. Ingat, sisa bahan baku adalah 2.220 karena ini total persediaan, ini yang dipakai. Kalau LIFO, maka yang last in first out, maka yang dipakai adalah stok yang terakhir kali dibeli atau terakhir kali datang ke gudang gitulah. Berapa yang dipakai? 10.680. Berapa yang tersisa? 2.280. Berarti yang tersisa dari tanggal awal 800 Ibu tulis di sini. Ibu besarkan dulu lah. Pada tanggal 1 bahan baku 800. Kurang nggak? Kurang karena yang tersisa harus 2.220. Pada tanggal 1 lagi, lihat tanggal 1 lagi tersisa 1.200. Baru berapa nih? 800 tambah 1.200, 2.000. Berarti kurang berapa? 220. Ambilnya di tanggal berapa? Tanggal 12. Kok nggak tanggal 9? Tanggal 9 kan nggak ada stok masuk. Jadi tanggal 12. Berapa? 2.220. Biar kalau ditambah ya sesuai 2.220. 220. Tinggal harganya dikalikan sesuai dengan tanggalnya gitu. Oke, sampai sini gampang ya. Sampai sini jelas. Kita cek mana tadi? Ini mana? Oh ini. Nih, sama sesuai, tinggal ditambahkan dikali harga dijumlahkan hasilnya sama. Begitu juga yang ini sama lagi 800 kali 500 400. Ini dari langkah 1 pembelian Anda jumlahkan. Lalu ini dari sini langkah ketiga Anda minuskan. Sorry salah kok. Minus tandanya plus. Anda minus. Anda minuskan. Ini belum ada hasilnya ya. Ini juga diminuskan berarti 0, 5, 2, 50, 7 kurang 4, 3, 9, 0, 5. Ini hasilnya. Oke, demikianlah perhitungannya. Gampang ya, Ibu harap waktu 90 menit akan Anda pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ingat, harus benar dari nilai pembelian. Kalau nilai pembeliannya salah tuh sampai langkah keempat salah. Oke, ini udah 23 menit. Cukup dari penjelasan dari Ibu. Jika ada hal yang belum Anda pahami atau penjelasan Ibu menurut Anda salah, bisa Anda tulis di kolom komentar. Oke, kalau gitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.